Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Kami bersyukur boleh bangun pagi ini dengan kondisi tubuh yang baik, penuh dengan semangat dan juga sehat ya Tuhan, untuk memulai perjalanan hidup kami kembali. Kami bersyukur Tuhan telah menganugerahkan hari baru, sehingga kami boleh terus berjuang mencapai apa yang kami cita-citakan di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan pagi ini kami akan memulai aktivitas kami dengan bersama-sama datang ke hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, dan juga sama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi pandu dalam langkah kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sahabat, kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal 12 ayat 26, demikianlah firman Tuhan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita memperhatikan supporter sepak bola
yang sedang mendukung tim kesayangannya? Oh iya, jangan lupa, sore nanti Timnas Indonesia akan berjumpa dengan Timnas Australia di dalam pertandingan menyongsong Piala Dunia 2026. Semoga hasilnya baik supaya dapat menghantarkan peluang lolos Timnas Indonesia kita menuju kancah Piala Dunia tahun 2026 mendatang. Jangan lupa kita bersama-sama mendukung dan menyaksikan. Ya, kembali sahabat kepada renungan kita. Saya pernah beberapa kali ikut bergabung dalam suatu supporter sepak bola. Saya merasakan sendiri bahwa kami tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Kami berangkat datang dari tempat atau asal yang berbeda dan tempat tinggal yang berbeda juga. Bahkan suku maupun agama juga terlihat ada perbedaan. Namun ketika kami mendukung tim kesayangan kami dalam suatu pertandingan di stadion, terasa sekali semangat kekompakan dan kesatuan di antara kami. Padahal kami tidak saling mengenal. Ketika tim kami menang, kami bersama-sama bersukacita. Demikian juga sebaliknya ketika tim kami kalah, kami ya sama-sama sedih. Pulang dengan kekecewaan. Mungkin sampai ada yang menangis. Kenapa? Semuanya itu terjadi dalam pertandingan yang sedang berlangsung. Namun ketika pertandingan telah usai, semangat kekompakan, kebersamaan itu hilang. Kami saling dorong-mendorong di pintu keluar stadion untuk cepat-cepat pulang kembali ke tempat masing-masing. Dan tak jarang gesekan pun terjadi. Ada yang marah-marah karena tersenggol, ada yang marah-marah karena jalannya terhambat. Ada yang marah-marah karena parkirnya tidak bisa keluar, dihalang-halangi oleh kendaraan yang lain. Seolah-olah tidak ada rasa dan ikatan apapun di antara kami setelah pertandingan usai. Dari peristiwa itu, apakah kita bisa bercermin bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, persekutuan umat Tuhan di GKI Tumapel, kita layaknya tim sepak bola. Ketika hadir di gereja, beribadah bersama, nampak ada ikatan yang kuat. Tetapi ketika ibadah itu sudah selesai dan kembali ke kehidupan masing-masing, apakah kita kemudian menjadi tidak saling mengenal? Ketika berjumpa saat akan mengikuti ibadah di gereja, kita mengucapkan salam dan sapa yang hangat kepada sahabat satu dengan yang lain. Kita bersama-sama beribadah dengan khusyuk, memberikan salam damai satu dengan yang lain, dan juga mendengarkan firman Tuhan yang sama dan mengatakan, amin, puji Tuhan, haleluya. Namun setelah ibadah selesai, haruskah atau pantaskah kita menjadi sama seperti para supporter sepak bola tadi, sahabat? Idealnya dan seharusnya kan tidak demikian. Kita yang malah sudah saling mengenal satu dengan yang lain, kita yang sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan akan kasih, kita yang sudah saling menyapa dengan hangat dan memberikan salam damai, tentunya tidak akan menjadi seperti supporter sepak bola. Gereja adalah komunitas yang peduli, dan kita ada di dalam komunitas tersebut. Komunitas yang peduli inilah yang harus kita nyatakan dalam keadaan kita sekarang. Di perjalanan hidup kita bersama-sama, di dalam pergumulan masing-masing. Firman Tuhan yang kita dengar tadi mengatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Di dalam kondisi apapun dalam perjalanan hidup kita, sakit, sehat, senang, susah, sedih, bahagia, marilah kita sama-sama saling menguatkan. Kita bersama-sama saling tolong-menolong, saling mendoakan, tunjukkan bahwa kita adalah komunitas yang peduli, komunitas yang hidup didasarkan pada kasih Kristus. Dan dengan demikian janganlah sampai ada yang merasa bahwa ia sendirian dalam komunitas persekutuan umat Tuhan di GKI Tumapel ini. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami boleh kembali merasakan sapaan lembut kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh diingatkan kembali bahwa di dalam Tuhan kami adalah komunitas yang peduli, komunitas yang hidup berdasarkan kasih Kristus. Kami ada untuk saling memperhatikan dan menolong sama kami. Bimbinglah kami juga untuk tetap tenang, bersukacita dalam segala keadaan hidup apapun. Dan mampukan kami untuk dapat saling memperhatikan, berjuang bersama-sama, menyatakan kasih dengan satu dengan yang lain di dalam perjalanan hidup yang tidak mudah. Biarlah kekuatan dari Tuhan, damai sejahtera sukacita dari Tuhan, senantiasa mendorong hidup kami untuk terus hidup berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami ingin menyerahkan aktivitas kami untuk terus Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan Tuhan berkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.